Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sejak reformasi 1998, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin dan menyampaikan aspirasi. Demokrasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Namun, seiring perkembangan zaman, demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, perbedaan pandangan, arus informasi yang semakin cepat, serta dinamika politik yang terus berubah turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di tengah berbagai kondisi tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya tentang pemilu, tetapi juga kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di era digital, informasi menyebar sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang beredar adalah informasi yang benar. Dalam proses demokrasi, penyebaran isu dapat memengaruhi cara masyarakat berpikir, memilih pemimpin, bahkan memandang kelompok tertentu. Lalu, bagaimana fenomena ini dilihat dari sudut pandang politik, pemerintahan, dan agama? Untuk memahami kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, 3 narasumber dari latar belakang yang berbeda ditemui di kantor Kelurahan Karadenan pada Jumat 29 Mei 2026. Mereka membagikan pandangan tentang perspektif mengenai dinamika demokrasi yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi kalau kondisi demokrasi dari sudut pandang pemerintahan, pada dasarnya demokrasi itu ada di kedaulatan rakyat ya, yang pemegang tertingginya. Tapi kalau dari sudut pandang pemerintahan sampai sekarang memang masih banyak yang namanya isu hoax, sara itu yang dari masing-masing kelompok, bahkan semenjak di era sosial media sekarang itu kan bahkan berkembang ya, banyak isu-isu yang itu dibangun oleh buzzer atau bahkan dari lawan politiknya. Tapi pada dasarnya semuanya satu, kalau untuk kondisi saat ini sih menurut saya ya masih dalam kondisi yang baik-baik saja, dan memang kita juga kan sebagai warga negara Indonesia itu berhak menyampaikan aspirasi, bebas berpendapat. Masyarakat itu harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang hoax, mana yang fakta, yang itu yang jelas. Untuk kedepannya di zaman era seperti ini, di zaman canggihnya media sosial, karena banyak editan-editan yang sering dilakukan oleh netizen, oleh buzzer, kita harus benar-benar bisa menangkapnya, dan intinya kita harus benar-benar mempelajarinya sebelum kita share ke masyarakat lain. Karena kalau masyarakat yang lain itu banyak yang tidak paham mana yang editan, mana yang asli, fakta. Benar-benar jangan hanya katanya sebelum kita lihat fakta yang nyata. Kita sebagai manusia tinggal tergantung gimana orangnya dan gimana kita cara mencermati dan cara istilahnya melihat sisi politik dari mana gitu kan. Makanya kita yang pertama jangan terprovokasi. Kita kan masalahnya agama banyak di kita kan, Indonesia kan berbagai macam, ada 5 agama ya. Dan udah gitu makanya kita juga harus saling menghormati. Ya masalah politik mah sebenarnya gini, kita jangan terlalu terbawa provokator, kita juga harus pintar memilah dan memilih. Kalau memang itu kira-kira baik maka ya nggak jadi masalah, tapi kalau kurang baik ya udah nggak usah diikutin, gitu aja. Makanya kita menuangkan aspirasi. Kalau menurut agama Islam kan kita harus secara baik-baik gitu kan, secara sopan gitu kan, istilahnya tidak memaki salah satu pihak, nggak usah gitu. Kalau memang kita mempunyai aspirasi, kalau menurut agama Islam ya udah istilahnya harus baik-baik, sopan. Kalau kita ditanggapin ya udah dengan baik aja kita itu sampaikannya gitu kan.